Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur kasih Tuhan senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan menjadi sebuah suluh dalam hidup kami. Inilah Tuhan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 31 ayatnya yang ketiga. Kejadian 31 ayat yang ketiga yang demikian. Berfirman Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah Kalau keluarga jadi ujian, masihkah taat? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga itu sering menjadi tempat yang paling aman, tapi juga bisa menjadi tempat yang paling rumit. Di satu sisi mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita, tapi di sisi lain kadang mereka juga yang paling menekan kita dengan berbagai macam ekspektasi, tuntutan, atau juga kepentingan yang membuat kita bisa kehilangan arah. Yakub mengalami hal seperti ini. Dia hidup bersama dengan mertuanya, yaitu Laban, dan ini bukanlah hal yang mudah bagi Yakub. Ada banyak gesekan, ada banyak tekanan, bahkan manipulasi. Tapi di tengah semua itu Tuhan memberikan panggilan yang jelas bagi Yakub. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakub sudah kerja 20 tahun bersama dengan Laban. Tapi bukannya dia dihargai, tapi malah dimanfaatkan. Upahnya berganti-ganti. Dia diperlakukan tidak adil, dan pada akhirnya anak-anak Laban mulai iri dan nyinyir. Lalu Tuhan bilang kepada Yakub, pulang. Nah, ini bukan hanya soal pindah rumah, tapi meninggalkan kenyamanan, berani ambil resiko, dan tentu saja ada konflik. Ya, bisa bikin konflik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa mengalami hal seperti ini, seperti halnya Yakub. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melangkah, tapi orang-orang terdekat kemudian malah menjadi penghalang. Di titik itu kita ditantang oleh Tuhan. Kita mau ikut suara Tuhan atau mau ikut kenyamanan demi menyenangkan orang lain. Tapi Yakub, dia tidak marah-marah ke Laban sekalipun Laban berlaku tidak adil kepadanya. Dia tidak langsung banting pintu habis itu pergi. Tapi dia ngobrol dulu dengan istrinya. Dia diskusiin baik-baik caranya seperti apa, jalan yang tengah, jalan yang terbaik seperti apa. Dia tahu semua ini tidak gampang dan bisa memicu konflik. Tapi dia juga tahu bahwa kalau Tuhan yang memberikan perintah, pasti Tuhan akan menyertai. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita sedang dalam hubungan keluarga yang penuh dengan drama, kita bisa belajar dari Yakub bahwa tetap tenang, tetap berpikir dengan sehat, tetap taat kepada Tuhan, dan mohon hikmat Tuhan karena hikmat itu penting. Dan keberanian tidak harus diungkapkan dengan teriak-teriak. Cukup dengan satu langkah yang mantap, percaya bahwa Tuhan menyertai langkah kita. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakub pada akhirnya pergi dari rumah Laban. Bukan berarti dia benci, tapi karena dia sudah tahu bahwa waktunya di tempat Laban sudah habis.
Dan Tuhan memanggil dia ke tempat yang baru. Dia akan memasuki musim yang baru dalam hidupnya. Dan dia taat kepada Tuhan. Meskipun ya itu resikonya besar. Tentu ada konflik di dalamnya. Tapi dia berani melangkah. Jadi Bapak Ibu Saudara, gak semua konflik itu harus dihindari. Kadang kita harus berani bilang tidak ke hal-hal yang sudah gak sehat. Meskipun itu datang dari keluarga sendiri. Dan waktu kita memilih taat kepada Tuhan, maka kita perlu percaya bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Yakub taat dan Tuhan itu setia. Kita pun juga bisa ambil langkah yang sama. Berani, tapi tetap berhikmat, tetap bijaksana. Taat meskipun berat. Tuhan senantiasa memampukan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami. Maka tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap berani sekaligus berhikmat. Kami tetap taat kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang berat. Kami percaya Tuhan menuntun dan menolong kami seperti halnya Yakub. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.